Di open cam, Ya. Pak Ketum. Pak Ketum di open camnya. Hmm. Ya, silakan. Ya, kita mulai ya, Bapak-bapak, teman, sahabat, saudara saya di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketum, Raden, yang dalam keadaan sehat, masih gagah, masih ganteng saat sekarang. Selamat siang juga yang kami hormati kepada seluruh teman-teman di seluruh Indonesia, anggota Pradin, Posbaku Madin, dan seluruh anggota Gradin maupun anggota eh, Gradin juga. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang jom yang sangat berbahagia ini untuk kita sama-sama membahas tentang pembekalan Mahkamah Desa, di mana pembekalan nanti awalnya akan dipaparkan oleh Pak Ketum dulu, baru nanti ada tanya jawab Tanya dari jawab. rekan-rekan, baru nanti setelah itu penutup. Saudara-saudara yang saya hormati, untuk stressing daripada Mahkamah Desa ini, untuk bisa saya informasikan bahwa Mahkamah Desa ini merupakan bagian penting dari masyarakat Indonesia yang memiliki peran untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian budaya tradisional, pengakuan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat pedesaan menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan dan keseimbangan antara hak-hak adat dan kepentingan negara. Jadi regulasi dan lain-lain nanti akan dipaparkan oleh Pak Ketum. Mungkin lanjut aja pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketum. Uh, kepada Bapak Ketum dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat siang dan selamat sore Indonesia Timur. Om Swastiastu dan atas nama budaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Saudara sekalian, bahwa pada siang hari ini saya undang untuk kita semuanya dalam kegiatan pembekalan ataupun paparan. Terlebih dahulu, selamat datang Adinda Profesor Dr. Suhendar SH LLM MAD, Ketua Umum Pradmi. Gabung juga kita pada siang hari ini dalam rangka tentang Mahkamah Desa dan Mahkamah Kelurahan. Siap. Terima kasih Adinda kehadirannya di Zoom kita ini, biar meriah agar supaya Siap, namanya Prof. Siap dapat perintah, kita siap perintah. mainkan. Terima Siap kasih. perintah, Abang Da. Baik. Di sini perlu saya sampaikan terlebih dahulu kepada seluruh peserta yang ada di Zoom, karena Zoom kita sekarang ini sudah boleh dikatakan udah gado-gado ini. Udah gado-gado. Ada Indra Nugroho dari Purwokerto, advokat senior, beliau di Ikadin, Ikadin yang saya pimpin dulu. Terus Adinda tadi Profesor Suhendar dan Gede Parma. Udah macam-macam di sini, udah nggak tahu lagi siapa-siapa ini semua yang hadir. Tapi tetap masih mayoritas anggota Pradin seluruhnya.
Tujuan daripada pertemuan pembicaraan kita diskusi pada siang hari ini adalah mengenai Mahkamah Desa atau Mahkamah Kelurahan. Kenapa demikian terjadi? Di sini adalah merupakan suatu penguajantahan pasca Rakernas Paradin 2025, 2 bulan dari sekarang. Yang lalu itu kita gelar 17 April, tapi kemajuan daripada implementasi Rakernas itu sudah benar-benar sangat luar biasa. Sudah langsung menukik kepada permasalahan-permasalahan yang timbul dan terjadi di lapangan, dan segala sesuatu yang berjalan ini di sini perlu kita lakukan semacam evaluir ataupun apapun sebutannya, karena gagasan tentang pembentukan Mahkamah Desa ataupun Mahkamah Kelurahan sangat-sangat ditunggu-tunggu, dibutuhkan, sangat disenangin, diharapkan oleh rakyat Indonesia, seluruh Indonesia. Selama 2 bulan terakhir ini saya coba sosialisasikan melalui media sosial, medsos, maksudnya juga langsung berkomunikasi dengan semua pihak, vertikal maupun horizontal. Vertikal dengan pemerintah, semua dengan berikut jajarannya, dan seluruhnya, baik itu lembaga-lembaga negara maupun di luar lembaga negara, badan-badan dan sebagainya. Ternyata Mahkamah Desa, Mahkamah Kelurahan ini sangat didambakan, diharapkan oleh semua pihak tentang birokrasi yang berjalan sekarang. Kedua, mengenai horizontal. Horizontal pun sudah saya lakukan sosialisasi melalui komunikasi, persuasif, dan bahkan sering juga tiap hari boleh saya katakan ada saja yang menelepon mempertanyakan Mahkamah Kelurahan, Mahkamah Desa ini memang sangat dinanti-nanti semua masyarakat, lapisan masyarakat khususnya rakyat grassroots di bawah. Yang langsung offline pada tanggal bulan kemarin itu, bulan Mei. Saya sebulan yang lalu di desa Kecamatan Taman di Sidoarjo, Jawa Timur, dan hasilnya sangat memuaskan, sudah disambut dengan baik. Nah, itu yang offline. Kemudian dengan adanya gerakan-gerakan sosialisasi yang demikian cepat bergulirnya, tidak kalah juga di Probolinggo. Sudah siap untuk pecah telur. Insya Allah sudah diagendakan rencananya dan sudah dijadwalkan minggu depan, Jumat ini, hari Jumat depan. Oh ya, siap. Tanggal berapa itu, Erlin? Jumat depan. Tanggal berapa? Tanggal 20, hari Jumat tanggal 20 Juni 2025 setelah sholat Jumat. Nah itu. Jadi ada yang sudah mau pecah telur, ada juga yang belum paham. Ini kan aneh. Sudah mau jalan, ada yang sudah mau jalan, minggu depan sudah pecah telur. Untuk pertama kali barangkali seluruh Indonesia. Tapi ada juga anggota pengrajin sendiri yang belum paham apa itu mahkamah, apa itu Mahkamah Desa, apa itu Mahkamah Kelurahan. Kan ini menjadi, aduh, sedih saya mendengarkan kata-kata itu. Tolong dong diterima itu, Belum. Nah, orang saya di sini, padahal saya kok. Nah, ini yang sering yang saya sedihnya, sehingga saya putuskan saya harus buka Zoom untuk memberikan pencerahan, pembekalan kepada semua pihak. Radin,
non-Pradin, siapapun yang peduli. Karena proyeksi daripada program Mahkamah Desa maupun Mahkamah Kelurahan ini adalah ibadah istiqomah. Itu yang sebenarnya. Walaupun di situ nanti akan terbentuk sesuatu dan lain hal, akan mendapat rezeki yang halal dan thayyibah. Tapi ini semuanya adalah dengan niat ataupun nawaitunya untuk ikut aktif menegakkan hukum yang berkeadilan. Ini yang sangat kita dambakan semua pihak. Nah, inilah yang perlu saya jelaskan, ataupun oleh karenanya mungkin ada yang perlu mau kita diskusikan, kita bahas, kendala-kendala, hambatan-hambatan, dan sebagainya, supaya lebih mempercepat, agar supaya Mahkamah Desa ini dapat terbentuk seluruh Indonesia. Ini yang perlu kita dambakan, kita harapkan segera, agar supaya benar-benar dapat terwujud. Karena dengan Mahkamah Desa ini, insya Allah sesuai dengan asta cita Kabinet Prabowo Subianto dengan merah putihnya, dengan political will daripada Presiden RI yang dimaksud, bisalah memberantas korupsi dari akar rumput dulu terlebih dahulu. Jangan seperti sudah 20 tahun KPK, apakah korupsi sudah hilang dari Republik ini? Malah semakin menjadi-jadi. Kalau dipangkas pucuknya, bahkan tumbuh 1000 cabang yang akan korupsi timbul. Tapi kalau ini kita memulai dari akar rumput, akar paling terendah, kita lakukan pemberantasan korupsi itu dengan etiket baik, semua pihak, transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan demikian juga penegakan hukum tentunya. Penegakan hukum yang betul-betul dirasakan keadilan itu oleh semua pihak. Ini juga menjadi salah satu tujuan arena pembentukan Mahkamah Desa maupun Mahkamah Kelurahan ini. Nah, seperti awal saya katakan bahwa bahkan dengan proposal yang diajukan pada waktu kita bahas, memang saya menyadari, sangat memahami, itu bahasanya bukan lagi bahasa tingkat tinggi, tapi saat itu sudah bahasanya tingkat dewa. Kemudian pengkerucutan, tolong di mute dulu, coba lihat di mute yang ngaji-ngaji itu sayang. Aisyah, tolong lihat itu yang enggak bikin saya larang nanti, tolong di mute, enggak ada, mesti kamu sendiri yang lihat. Nah, begitu juga terhadap implementasi daripada Mahkamah Desa, Mahkamah Kelurahan, sudah kita buatkan deskripsinya. Begitu tinggi deskripsinya juga, itu juga tidak berbahasa tinggi lagi. Bahasa tinggi hukum tidak, saya sadar itu. Tapi itu sudah bahasa tingkat dewa, yang sudah luar biasa, baik itu akademiknya, praktisnya, dan literasinya, dan sistematisnya. Apalagi metode-metodenya. Nah, mungkin itu terlalu berat buat kalian menelahnya tujuannya kemana. Karena kembali saya katakan tadi, sistematisnya itu sudah berbahasa dewa, bukan berbahasa tinggi lagi. Nah, dan yang terakhir, kemarin saya buatkan hukum acara Mahkamah Desa Kelurahan. Di sini saya dituntut kemarin itu sangat diminta didambakan karena sudah mau pecah telur di Probolinggo, Jawa Timur. Mau tidak mau saya harus menyusun hukum acaranya. Insya Allah nanti pecah telur itu pun kita langsung mengadakan simulasi. Ataupun kalau sudah ada memang perkara di sana yang mereka tanganin, kita langsung sidangkan nanti di sana. Di Mahkamah Kelurahan Taman Sumber. Sumber Taman, saya terbalik lagi. Sumber Taman. Nah, itu yang benar. Oleh karena itu,
Yang belum paham kemana sepak terjangnya, tolong itu sampaikan di sini, kita diskusikan. Itu satu. Kedua, ada sistematika tentang anggaran, penganggaran biaya dan pelaksanaan mahkamah desa ini. Perlu saudara-saudara ketahui, minggu kemarin DPP Pradin bertemu dengan Mahkamah Agung tanggal 5 itu, kalau nggak salah hari Selasa dulu. 2 hari kemudian tanggal 5 ya, Juni. Tanggal 3 Juni dengan Mahkamah Agung, 2 hari kemudian tanggal 5 Juni hari Kamisnya dengan Menteri Hukum RI tentang launching Posbakumdes, Posbakum Kelurahan, dan portal bantuan hukum gratis dan sebagainya. Itu semua adalah sejalan, seiring, senyawa, dan senapas dengan Mahkamah Konstitusi ini. Mahkamah Konstitusi lagi. Mahkamah Desa. Mahkamah Desa atau Mahkamah Kelurahan. Cuman dalam hal ini, disinilah kehebatan negara kita ini. Satu desa dengan desa yang lain beda. Regulasinya berbeda. Satu regulasi berbeda-beda. Satu kelurahan dengan kelurahan lainnya berbeda-beda. Walaupun regulasinya sama satu. Tapi itulah manajemen. Mungkin itu semua, segala sesuatu kita harus menyadari. Seperti saya sangat menyadari bahwa anggotaku kemungkinan tidak bisa membaca, menelaah, apalagi memahami tentang deskripsi ini apa. Ini, mengenai deskripsi ini. Kemudian ditindaklanjuti lagi dengan hukum acara. Nah, dengan paparan semua yang ada, bukan hanya sekadar narasi, tapi sudah tertulis, masih juga nggak bisa paham, ya mungkin melalui Zoom ini kita bisa lakukan, bisa saya jelaskan kepada seluruh pihak. Demi untuk mempercepat proses, karena sekarang sudah bulan Juni, dengan rencana target 2025 seluruh Indonesia sudah terbentuk. Itu harapan semua pihak. Karena rakyat Indonesia sudah sangat menanti kehadiran Mahkamah Desa, Mahkamah Kelurahan. Karena di sana-sini terjadi suatu kepincangan, kekurangan, dan lain-lain dan sebagainya. Melalui Mahkamah Desa ini bisa akan kita lakukan satu derap langkah Bhinneka Tunggal Ika menuju negara yang adil dan makmur, sejahtera, ramah, dan sentosa. Itulah segala sesuatunya. Demikian dulu pembukaan kata dari saya. Mungkin masih ada lagi perlu kita diskusikan atau kita berikan kesempatan kepada adenda kita, mungkin bisa menyampaikan dengan Profesor Suhendar. Masih ada? Suhendar Adinda. Sudah. Ini ada. Sekira demikian, mungkin tolong buka mute Adinda. Adinda buka. Ya, silakan Adinda. Mungkin bisa ditambah, dikurangin atau yang lain. Silakan. Silakan Pak Suhendra. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kakanda saya, advokat senior saya, Bapak Profesor Doktor. Dia ini nggak mau dipanggil Profesor Doktor, maunya advokat senior. Ya, Bang Kabong Rambe yang sudah sama-sama dari Bekasi sampai ke Jakarta dan sekarang kita sudah berada di ujung 19 tahun kita bergelut dan bersahabat. Saya sangat mendukung untuk kepentingan Mahkamah Desa ini. Namun mungkin ada legitimit yang mungkin harus ada macam SK dari Mahkamah Agung
atau mungkin semacam apa yang kita akan ajukan agar kita punya legitimit untuk melakukan di masing-masing wilayah. Karena apakah terjadinya mahkamah desa atau mahkamah kelurahan tersebut adalah merupakan tempat di mana para mediasi untuk menyelesaikan hal-hal yang tidak perlu masuk di dalam ranah hukum, baik perdata maupun pidana, kita bisa selesaikan di dalam mahkamah desa tersebut. Ini amat sangat membantu sebenarnya. Nah, namun demikian kepada penggagas, Bapak Profesor, Bapak Senior, abangku, menurut saya memang apakah kita sudah akan mendapatkan satu legitimate sehingga yang bertumbuh di mana-mana itu akan melakukan kesinergian di mana ada desa, disitulah ada advokat kita yang bisa membantu para aparat desa yang memang kekurangan tentang ilmu hukum, memang kekurangan tentang penyuluhan. Yang saya lihat memang alangkah bagusnya karena yang berkembangnya Posbaku Madin itu juga bisa jadikan anggota bisa menjadi membantu sekali. Mungkin akan ditambah dengan anggota saya yang sekarang sudah ada di 24 provinsi. Karena bagaimanapun juga Pradmi adalah pendiri pertamanya saya dengan Bapak Profesor, dengan Bapak Advokat Ropaun Rambe. Ini saya tidak akan keluar, saya tidak keluar dengan Pradin, sebab saya dulu sama-sama beliau itu sama-sama dari kalau saya kemarin terakhir di 2005 dapat SK daripada Pradi, lalu kita gabung dengan Pradin bersama dengan beliau di Gedung Sukopindo. Kita mengadakan pendidikan, waktu itu belum ada pendidikan PKPA, kita mengadakan pendidikan, itu pun kita berhasil untuk mencetak beberapa advokat yang sekarang sudah ada hasilnya. Salah satunya itu Mangara Sidabutar. Beliau adalah pengacara yang sama dengan kita, sekarang sudah jadi konglomerat lah insya Allah. Tapi tetap dia hormat sama kita dan sama abang. Itu adalah merupakan warisan yang diwariskan oleh Bapak Ropaun Rambe. Jadi menurut saya, kalau kita berbicara mengenai tatanan kelurahan, di mana kelurahan ini sangat banyak, maka kalau kita lihat di anggota Pradin dan Posbakum, ditambah dengan Pradmi dan mungkin ada anggota yang lain yang memang bisa gabung, itu sangat baik sekali membantu kepentingan pemerintah, di mana dalam hal ini akan ada yang namanya koperasi yang akan ditimbulkan oleh pemerintah di setiap desa untuk mendampingi hal-hal yang memang diperlukan oleh pemerintah. Maka disitulah ada mahkamah kelurahan atau mahkamah desa tersebut, sehingga ada hal-hal yang tidak perlu kita masukin dalam penuntutan ke pengadilan negeri, ada hal-hal yang tidak perlu kita harus bernegosiasi di dalam polisi, polsek. Kita perlu selesaikan dengan mediasi yang memang amat sangat berguna buat para masyarakat. Jadi intinya hal ini coba satu dititik beratkan mungkin kepada Bapak Ropaun Rambe untuk memberikan pencerahan dalam SK legitimit dari Pak Bowo, mungkin bila perlu kita atau mungkin dari Mahkamah Agung tentu yang memang lewat liniernya kepada mereka. Mungkin itu saja penambahan buat Bapak Senior. Terima kasih atas pencerahan yang ada dalam kancah hukum. Di mana-mana kancah hukum tidak akan selesai, tapi ada slogan yang memang sudah
mendarah daging di dalam advokat. Walaupun langit itu runtuh, tetap kita akan menjalankan dan menegakkan keadilan. Mungkin kita sama akan melakukan hal yang sama di dalam semangat sebagai advokat atau lawyer. Demikian saya ucapkan terima kasih, sambutan dan mungkin pertanyaan saya mohon diberikan satu attention dalam rangka menjadikan untuk pembentukan mahkamah desa dan mahkamah kelurahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi Profesor wabarakatuh. Dr. Suhendra yang telah banyak memberikan pertanyaan dan masukan. Sebelum nanti akan dipaparkan oleh Bapak Ketum, jauh-jauh hari Pak Ketum sudah memberikan bahwa landasan operasional daripada Mahkamah Desa ini ada 7 Pak Prof, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa, yaitu pada pasal 26 ayat 4 huruf 1 pasal 103 peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. 3 peraturan Menteri Desa, 4 Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, pedoman Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional tahun 2023, 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Pemasyarakatan Desa, dan 7 Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberi bantuan hukum dan penyaluran bantuan hukum. Bapak Profesor Suhendra, bahwa tujuan daripada dibentuknya Mahkamah Desa ini adalah untuk membantu terselenggaranya penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Desa. Ya, Betul. ya, dengan cara mediasi. Betul. Demi terciptanya suasana yang rukun, tertib, harmonis di masyarakat. Jadi metodenya Pak Prof, metodenya menggunakan penyuluhan hukum, ya, secara langsung, yaitu langsung bertatap muka. Kalaupun ada yang dimediasi, sehingga nanti perkara-perkara itu tidak perlu sampai kepada pengadilan atau pihak kepolisian. Jadi langsung diselesaikan di masyarakat tersebut. Gitu. Di mahkamah itu ya? Bisa juga, ya, jadi begitu. Jadi pendekatan persuasif, edukatif, dan komunikatif ini dan akomodatif itu yang sangat ditonjolkan di dalam Mahkamah Desa. Jadi itu yang sekedar saya memberikan pemaparan. Mungkin nanti ada pemaparan lebih lanjut yang akan disampaikan oleh Pak Ketum. Silakan Pak Ketum. Baik, terima kasih menanggapi sekaligus melengkapi sekalian dengan menginformasikan, karena kadangkala Ketum Peradin ini juga ngambek ya. Boleh dong saya ngambek. Karena setiap detik itu selalu saya share informasi, nggak pernah mendapat tanggapan. Akhirnya saya tidak broadcast lagi hasil pertemuan Peradin dengan Mahkamah Agung pada tanggal 3 Juni 2025. Sampai sekarang kalian belum tahu kan? Nggak saya informasikan apa hasilnya kan? Ya. Nah, ya itu sekali-sekali rasain dulu deh. Demikian juga launching tentang Posbakumdes sekaligus dengan portal Bankum oleh Kemenkum yang saya jelaskan tadi tanggal 5 Juni 2025 yang lalu. Itu juga tidak saya postingkan semua selengkapnya.
Biar pada kadang-kadang supaya juga marah juga sama anggota dulu. Sekali-sekali boleh dong itu marah. Nah, menanggapi tadi buat Adinda Profesor Suhendar, hasil pertemuan kami pada waktu tanggal 3 Juni kemarin di Mahkamah Agung, bahwa yang kita minta kepada Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Desa atau putusan Mahkamah Kelurahan, itu kita minta fiat pengadilan negeri setempat atau pengadilan agama setempat. Kalau perkaranya itu perkara sipil, tentunya nanti fiat putusan itu ke pengadilan negeri. Kalau perkaranya itu perkara khusus, bukan sipil tapi dia religius, tentu itu ke pengadilan agama. Ibaratnya putusan hak terhadap Wonogiri. Kemudian tentu fiatnya itu ke pengadilan agama. Yang Muslim tentunya. Kalau non-Muslim tentu tetap di pengadilan negeri. Nah, para anggota Peradin yang saya banggakan seluruhnya yang ada di Zoom, arti daripada fiat itu adalah memberikan suatu nilai putusan berarti mendapat nilai hukum. Itu artinya fiat. Itu yang dimohonkan kita bicarakan, kita bahas pada waktu tanggal 3 Juni kemarin di Mahkamah Agung. Nah, kalau kalian ingin mau contohnya, apa sih contohnya fiat putusan itu? Nah, fiat putusan itu contohnya pada waktu zaman sebelum PHI, masih P4D, P4P terhadap perselisihan perburuhan, dahulu itu kalau begitu diputus sudah inkrah, itu dibawalah itu putusan ke pengadilan negeri, di sana itu dicap bahwa putusan telah diregister dan oleh karenanya itu sah pengesahan, bukan pengesahan, putusan tetap juga sah, cuma nilai hukum bukan punya sih. Saya ulangi sekali lagi, arti daripada fiat putusan adalah terhadap putusan nilai hukum, sehingga dapat ditindaklanjuti bila mana diperlukan adanya tindakan hukum untuk perintah hukum dilaksanakan, seperti halnya kita kenal dengan fiat eksekusi. Nah, itu yang kita bicarakan pada waktu hari Selasa dulu, tanggal 3 Juni. Itu kita sudah bahas, kita sudah perbincangkan di Mahkamah Agung. Insya Allah tentunya tidak terlalu lama, dalam waktu dekat akan mereka memberikan respon. Bertepatan besok pagi hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 pukul 8 pagi, Ketua Umum Peradin ditunggu oleh pimpinan Mahkamah Agung di suatu tempat membicarakan ini lebih lanjut. Tunggu informasi lebih lanjut, tapi kalau saya broadcast jangan ada yang balas. Jangan ada yang balas, akhirnya saya tutup nanti broadcastnya. Nah, itulah kira-kira mengenai Mahkamah Desa, kita konsultasikan dengan Mahkamah Agung dan kita sudah mintakan apa yang kita mohonkan, kita minta kepada mereka agar supaya mereka menjadi atensi apa yang kita minta. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada itu. Itu mengenai nilai-nilai hukum terhadap Mahkamah Desa. Kemudian juga ada launching Posbakumdes. Kemudian ada lagi portal bantuan hukum gratis. Nah, ini sebenarnya itu adalah sejalan seia, sekata, setubuh, senapas dengan Mahkamah Desa ataupun Mahkamah Kelurahan. Nah, itu. Ya, Prof.
Siap. Iya, Bos. Halo, udah masuk. Halo, Ya, terus Pak Ketum. udah masuk, Bos. Bos udah masuk ke Zoom belum? Kalau masuk biar saya kasih dulu menjelaskan tentang launching. Masuk ke Zoom. Ke Zoom. Ini sedang. Kenapa? Loh, tadi kan udah saya kirim anunya. Udah saya kirim hostnya. Oh, ada Zoom. Iya. Tadi ya, bertepatan tadi saya sebelum habis sholat Jumat komunikasi dengan BPHN. Saya minta kalau ada waktunya dia gabung dengan kita sore hari ini. Tujuannya itu sebenarnya ingin mau menjelaskan mengenai launching tadi persis ya saya kalau dari sekarang itu adanya program pemerintah melalui Kemenkum tentang Posbakumdes, portal bantuan hukum. Nah, ini dengan variabel dengan segala macam cara, semua membuka proyeksi masing-masing ke bawah. Mencanangkan sesuatu perbuatan, membuat pengabdian kepada masyarakat, kepada rakyat maksudnya. Tapi kan itu tidak mungkin jalan tanpa dengan uang. Nggak usah munafik lah. Kita jangan munafik, nggak bakal jalan. Kenapa? Karena kepala desa dan atau lurah berdasarkan hukum, perintah hukum, mereka ini kan yang ada melekat di otaknya Indra Nugraha itu di Jawa Tengah sana itu, yang ada di pikiran, di benak pikirannya Gede Parma itu, cuman itu yang ada di otaknya, bahwa Kades terus yang ada di otaknya mereka kita semua ini hanya merupakan wewenang kompetensinya berupakan administratif. Itu sudah tidak ada, sudah tertinggal 10 tahun yang silam, Gede Parma. Kades itu sekarang, lurah itu sekarang, dahulu itu mereka, kita mengenal pada waktu kuliah namanya HAN, Hukum Administrasi Negara. Tapi dengan adanya suatu undang-undang, yang namanya undang-undang desa, dengan dua kali perubahan, sekarang lurah ataupun kades itu mereka sudah menambah, tidak lagi hanya memakai HAN, hukum administrasi negara, sudah menambah satu namanya TUN, HTN. Ingat itu, makanya kades itu, lurah itu sekarang luar biasa wewenang yang diberikan oleh negara kepada pemerintah desa. Tidak hanya sekedar ngurusin KTP lagi mereka yang kita kenal, yang ada di benak pikirnya Alan Tauran di Jayapura. Kades itu lurah itu kan ngurusin KTP, ngasih surat pengantar. Enggak, itu keliru. Ketinggalan zaman kalian itu. Apalagi di Saumlaki sana itu. Wah, kades ini ngurusin hanya pengantar untuk kawin. Itu aja, bukan lagi, bukan. Kades sekarang atau lurah sekarang ini, wewenang yang mereka milikin, cuman satu lagi yang tidak ketinggalan pasalnya di undang-undang itu. Pasal pencabut nyawa. Selebihnya mereka halal. Kalau diberikan pasal pencabut nyawa,
Diberikan udah berarti sudah mewakili Tuhan. Sekarang bukan hanya mewakili presiden lagi. Jadi kades lurah bukan mewakili camat, bukan mewakili bupati, bukan mewakili gubernur, bukan mewakili presiden. Lurah, camat, lurah, kades itu sudah sama dengan presiden desa. Itu ingat itu. Saya ulangi sekali lagi, dalam teori hukum kita kenal dengan, kita mempelajari hukum administrasi negara. Sejak merdeka, kades itulah yang mereka produknya. Kalau sekarang sudah tidak, mereka sudah pakai HTN. Itulah perintah hukum, itulah perintah undang-undang. Makanya lalu kenapa saya marah sama Om Eduardo, saya marahin. Ini capek-capek saya bikin deskripsi, baca. Lalu Nggak ngerti tanya. Tinggal WA ketumperain undang ini. Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden untuk menjalankan undang-undang. Ini termasuk ini kades juga menjalankan undang-undang. Cuman di undang-undang itu tidak ada pasal diatur pencabut nyawa. Kalau ada diatur pencabut nyawa, benar-benar mewakili Tuhan sudah. Itulah yang dimiliki kades sekarang. Jadi kades lurah tidak sekadar hukum administrasi negara, tapi sudah mencakup mereka juga sebagai tun. Contohnya, kades menerbitkan suatu keputusan. Apakah keputusan itu administratif? Oh, bukan. Kades itu bukan administratif itu. Kades itu putusannya tun. Presiden sekalipun tidak bisa membatalkan keputusan kepala desa ataupun lurah. Kenapa? Karena itu perintah undang-undang. Yang dapat membatalkan putusan kepala desa ataupun lurah hanya satu. Namanya PTUN. Pengadilan Tata Usaha Negara. Itulah yang namanya disebutkan. Inilah wewenang. Pertanyaannya sangat sederhana. Apakah kades-kades kita 75.000 sekian kades itu sudah mengerti itu wewenangnya? Nggak tahu. Nggak tahu itu. Nggak tahu itu Om Edu jangan paksa mereka harus tahu. Sekolahnya cuma SMP, kepala desa atau SMA paling tinggi. Jangan paksakan. Kamu tahu nggak wewenang ini? Nggak tahu dia itu. Yang tahu itu adalah Om Edu di Samlaki. Itu loh. Inilah tugas kita. Apalagi Adi Gama di Sulteng sana. Nggak ngerti itu. Adi, jangan kau sok kau paksa kades. Ini bikin SK ini. Suruh bikin SK belum tentu bisa. Tapi tenang aja. Ada Om Rambe. Bikin SK-nya. Nanti Om Rambe bikin. Tenang aja. Gitu. Jadi, saya ulangi sekali lagi. Bahwa kades lurah adalah pejabat tun. Bukan lagi hanya pejabat administratif. Inilah yang kalian tidak memahami. Sehingga kalian berkomunikasi dengan kades, berkomunikasi dengan lurah, tidak nyambung. Karena advokat terlalu tinggi ilmu hukumnya, apa terlalu goblok, Allahu a'lam bishawab. Si kades memang nggak ngerti sama sekali apa itu hukumnya. Orang dia dipilih rakyat kok. Inilah yang kita diskusikan sore hari ini supaya nyambung barang itu. Nah, saya tidak tahu, saya tidak mengerti. Memang bertepatan setelah saya teliti, saya periksa. Ada satu kelurahan di Probolinggo, bertepatan lurahnya itu S1, S2. Sehingga S1, S2 ini, walaupun dia bukan background hukum, tapi dia tentu setidak-tidaknya memahami. Secara logika bisa paham dia deskripsi yang dibuat si Rambe ini. Gitu loh. Itu. Namun demikian mungkin selengkapnya supaya kita sama-sama paham, kita mengerti langkah-langkah pendekatan, pembentukan dan sebagainya. Mungkin langsung kita mendengarkan dari Advokat Erlin Cahya Sugiyakti. Silakan.
sebelum Mbak Erlin ya, saya mungkin perlu luruskan ya apa yang disampaikan oleh Pak Ketum tadi, bahwa prosedur daripada Mahkamah Desa itu adalah musyawarah mufakat. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Ketum tadi, sehingga kesepakatan yang dicapai itu menghasilkan akta perdamaian, yaitu ya. Jadi supaya teman-teman memahami ya, sehingga yang dihasilkan itu adalah berupa akte perdamaian, ya. Akte perdamaian ini bersifat final dan mengikat, yang dapat didaftarkan di pengadilan negeri, ya, untuk memperoleh kekuatan eksekutorial, ya. Jadi nanti bisa dilakukan upaya paksa pada saat eksekusi nanti apabila yang bersangkutan itu tidak bisa melaksanakan akte perdamaian itu secara baik-baik. Ada kekuatan eksekutorial yang ada di dalam akte perdamaian itu, sehingga ada pemaksaan yang disertai dengan kepolisian nanti. Apa yang disampaikan oleh Pak Ketum itu ada beberapa jenis sengketanya, ada sengketa pidana, ada sengketa perdata maupun sengketa pengadilan agama. Jadi di daerah saya, khususnya di NTB, ini sangat didukung, sehingga saya sudah berkoordinasi langsung dengan gubernur, dengan ketua DPR-nya, sehingga di samping aturan-aturan yang sudah ada, gubernur sendiri akan membuat perda tentang mahkamah desa ini, perda tersendiri dia. Jadi saking dia tertarik, gitu. Jadi dia akan membuat perda tersendiri untuk mahkamah desa. Jadi sangat tertarik sekali, sehingga masyarakat tidak bentar-bentar tidak perlu ke kepolisian, tidak perlu ke pengadilan. Kalau ada prosedur musyawarah mufakat bisa diselesaikan di desa itu, ya alangkah baiknya. Jadi begitu pemaparan tambahan dari saya apa yang disampaikan oleh Pak Ketum. Nah sekarang Mbak Erlin, silakan Pak Erlin. Oke, terima kasih Pak Sekjen buat kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya. Seperjuangan tetap di garis rakyat ya. Itu salam saya sekarang. Terima kasih buat Pak Ketum yang selama ini jadi pembimbing guru besar dan tentunya sudah banyak mengilhami lah tepatnya ya kepada kita semua anak didiknya. Sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketum kepada kita tuh semuanya sudah menurut saya komplit. TUP BGT dah sudah lengkap, sudah semuanya, bahkan dari hal sekecil terkecil pun Pak Ketum itu sudah menjelaskan secara konkret, baik di grup maupun di broadcastnya beliau semua. Tinggal bagaimana kita mencerna, mengerti dan memahami tentunya. Nah, berawal kenapa kok sampai pecah telur lah, dibilang pecah telur, Posbaku Madin Probolinggo bisa terbentuk yang namanya Mahkamah Kelurahan, karena ini posisi kan di kota ya. Jadi mungkin teman-teman belum tahu, Posbaku Madin Probolinggo ini sudah berdiri sejak tahun 2010. 2010 waktu itu masih ada almarhum suami saya. And then 2011 kita berkarya, dapat SK semua. 2012 tetap kita MOU dengan pengadilan. 2013 pertama kali kita dinyatakan lolos akreditasi dengan grade C waktu itu 2013. 2018 naik grade B, dan alhamdulillah puji Tuhan astungkare ya,
Terima kasih buat Tuhan yang luar biasa dan Pradin yang selalu mengilhami kita semua. Akhirnya kemarin tahun 2024 Pos Baku Madin Probolinggo sudah naik grade menjadi grade A. Itu tentunya perjuangan yang luar biasa ya. Di kota kecil, di kota Probolinggo dengan kapasitas 29 kelurahan sekota Probolinggo, dan kita sebagai satu-satunya OBH terakreditasi di kota Probolinggo. Dan karena kabupaten, karena di Probolinggo ada dua ya teman-teman, ada kota dan kabupaten. Karena kabupaten itu belum ada satupun OBH terakreditasi, akhirnya kami karena inisiatif ya, karena inisiatif saya tentunya, saya merangkullah antara kota dan kabupaten ini gitu loh. Dan kota sudah tahulah bagaimana sepak terjang Pos Baku Madin Probolinggo. Nah, kabupaten ini kita sedikit harus berjuang lebih keras lagi, effortnya luar biasa. Dan kita sudah menggandeng dua lembaga, yaitu satu Lapas Probolinggo yang di kota dan satunya Rutan Keraksaan namanya yang ada di Kabupaten Probolinggo. Nah, kenapa kita bisa pecah telur? Berawal mula semua dari kegigihan kita ya. Jadi sejak 2013 saya nggak pernah capek, nggak pernah lelah, walaupun saya kayak kutu loncat kata teman-teman, entar sebentar di Jakarta, sebentar di Solo, sebentar di Bali, sebentar di NTT, sebentar di mana-mana, tapi concern saya tetap karena saya putra daerah Probolinggo. Kita bergerilya, yang namanya pemberian edukasi itu nggak ada kata cukup. Nggak ada kita berpatokan dengan setelah tercapainya 100% serapan rembes Kemenkumham dulu, terus kita berhenti di situ saja. Ya udahlah, grade C hanya cukup kasih 3 penyuluhan, atau grade B hanya cukup kita kasih 7 kali penyuluhan, hanya berhenti di situ saja tidak. Karena bagi saya yang namanya pemberian edukasi, penyuluhan itu wajib, kudu, harus bagi saya pribadi. Mengapa? Karena ternyata sampai di lini ke bawah, sampai saya terjun ke negeri di atas awan yang ada di puncak itu, di situ pun sudah terbentuk namanya masyarakat adat suku Tengger. Bahkan saya bawa orang dari Kanwil Kemenkum Jatim untuk langsung datang ke sana, di sana untuk mensosialisasikan dan membentuk yang namanya DSH. Berawal dari situ ya, Desa Sadar Hukum. Nah, sampai saya merangkum beberapa hukum adat untuk khusus masyarakat suku Tengger, dan itu terus berkelanjutan. Namanya kita memberi penyuluhan hukum, bagi saya 1 bulan 1 kali wajib, entah terlepas di kota ataupun kabupaten. Jadi setiap sebulan sekali, sekalipun kita sudah tutup target ya 100% serapan anggaran, pure semua memang dari kantong pribadi. Langsung aja substansinya. Setelah itu oke lah, ini kan berawal dari situ. Kalau kita tidak terus-menerus memberikan edukasi kepada masyarakat desa, mana tahu mereka tentang Posbankumdes. Oke. Nah, begitu BPHN meluncurkan yang namanya Posbankumdes, mereka bingung dari mana mulai dari mana melangkah, dan siapa yang harus dihubungi, dan kemana arah tujuannya nanti. Kan begitu. Nah, bersyukur saya dibantu dengan Kemenkum ini, dengan adanya Parletak Angkatan yang pertama. Dengan adanya edaran dari BPHN, di mana mewajibkan setiap desa dan kelurahan untuk mengirimkan minimal 2 orang untuk mengikuti Parletak ini. Nah, untuk Parletak ini kita tahu sendiri kan, di mana Pradin sudah punya program pertamanya, yaitu Diklat Paralegal, dan itu sudah sukses kita lakukan waktu pertama kali di Bali tahun 2021-2022. Berawal dari situ. Nah, setelah itu kita praktekkan di Parletak. Dengan adanya edaran dari BPHN tersebut, mau tidak mau, suka tidak suka, setuju tidak setuju, Kabak Hukum di tiap kota dan kabupaten wajib mengirimkan. Nah, mereka bingung. Kalau hanya sekedar mengirimkan peserta oke, tapi terus bagaimana kok untuk membentuk Posbankumdes? Nah, dari situ ada beberapa peserta yang datang, karena terus terang kita komunikasi aktif dengan Kabak Hukumnya semuanya, supaya saya sarankan mereka ke kantor.
Karena kalau via WhatsApp atau telepon pasti mereka kurang bisa masuk dan mencerna. Nah, setelah itu mereka datang nih satu persatu datang. Akhirnya mulai saya bentuk, Bu, kita diperintahkan kabak hukum karena acuan mereka kan kasih pemerintahan ya, kasih pemerintahan dan kita harus melaporkan ke Pak Camat bahwa kita harus membentuk Posbankumdes. Oke, seperti apa Pak? Nah, dari situ kita mulai binaan. Jadi kita punya beberapa binaan kelurahan dan desa. Nah, dari situ membentuklah mereka pertama yang namanya Posbankumdes supaya mereka bisa ikut menjadi peserta Parleta karena itu syarat wajib. Kalau misalkan mereka tidak mempunyai SK Posbankumdes dan mereka bukan tergolong dari Kadarkum, kelompok sadar hukum, mereka tidak bisa untuk mengikuti paralegal serentak ini. Nah, akhirnya terbentuklah mereka. Terbentuklah SK ditandatangani dengan Pak Lurahnya dan Pak Lurahnya memang terus intens komunikasi dengan saya tentunya. Bu, apa seperti ini minta petunjuk dan itu nggak berhenti sehari, 2 hari atau seminggu, 2 minggu tidak. Muncullah yang namanya SK dari Pak Lurah kelompok sadar hukum, kelompok keluarga sadar hukum. Jadi Kadarkum, itu yang pertama dulu. Kita bimbing Pak Lurahnya supaya membentuk yang namanya kelompok keluarga sadar hukum. Begitu SK pertama ini sudah keluar, dibentuklah namanya Posbankumdes atau kelurahan, Posbankum kelurahan. Ada 2 SK. Oke? Nah, setelah SK Kadarkum ada, SK Posbankum ada, baru mereka masuk menjadi peserta parletak, paralegal serentak ini. Nah, ada kewajiban di sana bahwa setelah mengikuti kegiatan 3 hari diklat paralegal yang secara Zoom online dari BPHN Pusat, melibatkan Kanwil selama 3 hari berturut-turut, kan tidak berhenti sampai di situ saja tuh, Bapak Ibu. Mereka harus menyelesaikan yang namanya aktualisasi paralegal. Nah, saat mereka menyelesaikan aktualisasi paralegal itu, mereka mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus merapat ke kantor kami. Kenapa? Karena mentornya adalah kami sebagai OBH terakreditasi di Probolinggo. Nah, disitulah saya masukkan ini namanya Mahkamah Kelurahan ini. Disitulah saya jejalkan ini Mahkamah Kelurahan ini. Nah, bagaimana Posbankumdes bisa berjalan? Bagaimana Kadarkum ini bisa berjalan kalau tidak punya badannya, rumahnya? Nyambung dengan pembicaraan Pak Lurah. Bu, sebenarnya bunyi rumahnya itu sudah ada. Oke, sudah ada. Tapi kami tidak tahu harus kemana. Baik, segera Pak dibentuk yang namanya Mahkamah Kelurahan. Bu, ada pertanyaan lagi. Sudah ada dari pihak kepolisian, mereka membentuk yang namanya rumah RJ. Rumah RJ mereka minta ruangan tersendiri di kelurahan. Sudah terbentuk dari tahun 2022. Oke. Setelah itu ada lagi dari Adiaksa, Kejaksaan. Mereka membentuk lagi namanya rumah Adiaksa. Rumah perdamaian juga. Dari kepolisian ada, dari Kejaksaan ada. Nah, sekarang ini dari Kemenkum, apakah ini nanti melebur? Jawaban saya satu, Pak, yang namanya Mahkamah Kelurahan itu adalah rumah untuk menyelesaikan semua permasalahan masyarakat, mulai dari lini masyarakat kelas apapun, terutama untuk masyarakat termasuk. Kita bisa menyelesaikan permasalahan ini kalau mereka hanya dibatasi sampai di rumah RJ yang dibentuk kepolisian. Tentunya tidak selesai. Ya, terus bagaimana setelah mereka di kepolisian masih tidak salah satu pihak tidak bisa terselesaikan, lanjut ke Adiaksa. Kayak contoh kasus KDRT yang kemarin sudah diselesaikan. Oke, selesai direntut. Tapi terus yang lain-lainnya ini loh Bu, yang tidak mengerti nih bagaimana. Seperti yang misalkan permasalahan yang kayak penjambretan, pencurian dan segala macamnya, apakah bisa? Karena sedikit-sedikit pasti polisi yang berperan, ada Babinsa di situ. Nah, disitulah akhirnya saya masukkan ini Mahkamah Kelurahan. Nah, disitulah Pak perannya Posbankumdes ini. Perannya Posbankumdes, di mana anggotanya termasuk kelompok Kadarkum ini untuk berperan sebagai ornamen gitu loh, sebagai unsur-unsur dalam Mahkamah Kelurahan ini. Akhirnya saya minta petunjuk sama Pak Ketum dan tentunya Pak Ketum langsung memberikan deskripsi Mahkamah Desa. Nah, begitu sudah diluncurkan deskripsi Mahkamah Desa ini, saya print out, saya langsung serahkan kepada beliau. Jujur, pertama kali dapat dari deskripsi Pak Ketum, saya tidak memahami.
Sekali baca tidak memahami. Sampai saya dibentak-bentak. Iya, oke, 2 kali baca saya tidak memahami. Baru setelah 3 kali membaca, baru saya bisa mencerna. Oh, seperti ini maksudnya. Akhirnya saya punya jawaban, langsung saya tektokan dengan Pak Lurah ini. Dan akhirnya Pak Lurah, oke siap Bu, kalau memang seperti ini, dasar hukumnya jelas, dan segala macamnya, segera kita buatkan. Dan Alhamdulillah seminggu yang lalu sudah ditandatangani, dan sudah meluncur SK namanya mahkamah, karena kelurahannya namanya Sumber Taman, akhirnya dikasih nama kelurahan Taman. Jadi sudah ada. Jadi di sini unsur-unsurnya sudah jelas di sini, di mahkamah kelurahan di sini tidak lagi menyebut nama, person, no. Mungkin SK Kadarkum sama SK Posban Des itu ada namanya, personnya, dan rumah keadilan bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Yang bertindak di situ adalah institusi, yaitu Pak Lurah sebagai ketua merangkap anggota, sekretaris lurahnya juga, dan termasuk kami. Karena apa? Karena kami OBH terakreditasi tata laksana di situ. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi disitulah akhirnya bisa meluncur, bisa pecah telur SK Mahkamah Kelurahan ini, dan saya sudah laporkan kepada BPHN, dan BPHN sangat appreciated sekali, dan terus gaspol lanjut terus, jalan terus. Karena suatu saat ini bocoran sedikit ya, dari BPHN sempat memberitahu kepada saya bahwa nanti bila ini terus berjalan, anggaran yang khusus untuk mahkamah kelurahan atau mahkamah desa ini pasti ada. Dan siapa yang berhak mengelola? Ya kita-kita ini. Tentunya mereka kan mungkin ketakutan dengan anggaran, kalau tidak bisa jalan bagaimana, kan pasti ada pemeriksaan nanti dari inspektorat atau dari KPK. Nah, fungsinya kita di situ tuh ya untuk itu, untuk melaksanakan sebagai tata laksana di situ ya, untuk bisa mengkanter semuanya. Mungkin itu aja dari saya Pak Sekjen, mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Ketum dan segala macamnya, silakan. Terima kasih. Ya, baik, terima baik, kasih. baik. Sebentar Pak Sekjen, sebentar. Silakan Pak Ketum. Menyambung dari penjelasan Advokat Erlin, Ketua Posbakum Madin Probolinggo, sudah menyebut-nyebut BPHN, kebenaran Bapak dari BPHN sudah masuk. Mungkin beliau akan di sini Bapak Masan, Profesor Dr. Masan Nurpian, SH, MH, MAD. Mungkin beliau ini bisa memaparkan tentang kegiatan-kegiatan sepak terjang Peradin dengan BPN ini sejalan, seirama, dan memang satu tujuan. Untuk selengkapnya, mari kita mendengarkan tentang hubungan antara Mahkamah Desa dengan Posbakum Des, dengan portal bantuan hukum yang meluncur beberapa seminggu yang lalu oleh Kemenkum RI, dan kebenaran pelakunya adalah Bapak Masan Nurpian ini sendiri. Kami persilakan dan mohon dibuka open cam Bapak Masan Nurpian. Terima kasih. Lanjut. Silakan Pak Masan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Ya. Selamat sore Bapak dan Ibu semua. Peradin tetap jaya, merdeka. Wah, ini nggak ada suara. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Lagu dulu. Jaya, jaya, jaya. Merdeka, merdeka. Iya, iya. Lalu merdeka. Oke. Siap. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Ini Peradin, Posbakum Madin, ini luar biasa pergerakannya, menyaingi burak ini. Cepat sekali pergerakannya ya. Organisasi advokat dan organisasi bantuan hukum terresponsif dan teragresif. Ya. Saya mohon maaf tidak tidak menampilkan kamera Pak Jenderal Ropaun Rambe
panglima tertinggi Pradin, ya. Karena di suatu tempat yang tidak memungkinkan, kalau saya nyalakan layar nanti khawatir langsung terganggu sinyal begitu ya. Karena ini lagi di jalan juga di suatu daerah. Jadi pada prinsipnya saya tadi mendengar ya apa yang disampaikan Bu Erlin, Kak Erlin yang sangat berapi-api begitu ya dan substansif sekali. Memang kalau didikan Pradin ini luar biasa ya militansinya. Jadi pada intinya Bapak kalian ya, advokat-advokat yang tergabung dalam Posbakumadin, artinya Posbakumadin yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM, ini progresif dan masif untuk melakukan asistensi bukan hanya ke kades atau lurah saja, tetapi kepada bupati dan wali kota. Untuk apa? Untuk bagaimana mereka mengeluarkan Perbub tahun 2026, Perbub Peraturan Bupati berkaitan dengan penyusunan pedoman APBDes. Jangan sampai ketika pedoman penyusunan APBDes, lampirannya tidak ada pembangunan atau pembentukan atau pembinaan hukum sama sekali di wilayahnya seperti itu. Ya, jangan sampai. Jadi bagaimana ya mereka itu ya melakukan pembinaan hukum dalam hal akses to justice itu di seluruh desa dan di kelurahannya begitu. Karena panduan penyusunan APBDes ya baik berdasarkan alokasi dana desa maupun dana desa itu berdasarkan dengan pedoman penyusunan APBDes yang dipayungi melalui peraturan bupati itu yang harus asistensi betul-betul ya. Ini pertengahan 2025 mungkin sudah ada perencanaan penyusunan APBDes tersebut begitu ya. Jangan sampai pada saat kades kita tuntut untuk musyawarah desa antara kades dengan BPD di pedoman penyusunan APBDes-nya itu tidak ada tercantum. Ya, itu yang membuat kades atau lurah tidak berani. Mau kita ngomongin berbusa-busa begitu ya, itu nggak berani itu begitu. Jadi dan ketika itu sudah ada, baru kita pantik keberaniannya untuk berani menganggarkan hal tersebut begitu. Dan mohon ya, mahkamah desa atau kelurahan setubuh seraga sejiwa dengan Posbankumdes kelurahan ya. Jadi Posbankumdes kelurahan itu yang menjalankan operasional utamanya adalah warga desa. Ketika ada sengketa didamaikan oleh kades atau lurah di dalam mahkamah desa tersebut begitu. Jadi harus seiring sejalan sesuai dengan penandatanganan PKS antara Kementerian Hukum dan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri yang dihadiri launching Posbankumnya oleh Panglima Jenderal Pradin beserta jajaran tanggal 5 Juni minggu lalu. Demikian dari saya singkatnya. Ya, silakan nanti untuk dilanjutkan Bapak Ibu sekalian, saya sudah tiba di tempat lokasi akan melakukan konsolidasi juga dari level kebijakan mengenai hal ini. Dan terima kasih teman-teman advokat harus terus mengadvokasi, mengasistensi kebijakan yang saya sampaikan, kebijakan yang disampaikan juga oleh pimpinan-pimpinan Pradin lainnya. Demikian Pak Panglima Jenderal Pradin ya, sudah beserta jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Lanjut, Bapak Sekjen. Maksan. Terima kasih Bapak Maksan. Sehat selalu, sukses selalu, dan tambah ganteng. Selanjutnya rekan-rekan, mungkin ada yang ingin
mau bertanya atau hal lain, Izin dari dipersilakan. DP Makassar. Makassar, Baik, terima silakan. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ketua kami Bapak Rukun Rambe, dan yang saya hormati ketum dari Radmi, dan juga rekan-rekan kita dari Kadin, terkhusus buat perwakilan dari BPHN Bapak Prof Masan. Pada dasarnya kami selaku anggota Peradin secara umum sudah paham terkait dengan tugas dan fungsi kami nanti terkait pelaksanaan Mahkamah Desa. Namun ada beberapa hal yang perlu saya garis bawahi bahwa terkait sebagaimana apa yang disampaikan juga tadi oleh perwakilan dari BPHN terkait dengan Pergub dan atau perwali atau peraturan bupati agar mengakomodir terkait dengan dana bantuan hukum terkoneksi dengan BPHN. Sehingga pertanyaannya kemudian, apakah aparatur desa atau kelurahan ini bagaimana caranya untuk mengelola keuangan terkait anggaran, sedang sampai belum ada peraturan gubernur maupun perwali dan Pergub mengatur tentang atau mengakomodir tentang pendanaan atau regulasi anggaran. Oleh karena itu saya minta penjelasan kepada baik dari Pak Ketum ataupun pihak BPN terkait masalah ini. Terus pertanyaan yang kedua adalah terkait dengan hukum acara yang perlu dijelaskan sejauh mana peran advokat dan kepala desa untuk menangani perkara-perkara atau pro justisia yang akan kita lakukan di di pihak atau di dalam suatu permasalahan di desa dan kelurahan. Ini kan nanti adanya timbul suatu nanti persoalan-persoalan kalau tidak ada hukum acara yang mengatur bagaimana kita menghadapi suatu atau menyelesaikan suatu perkara di desa. Saya kira yang perlu juga diperhatikan barangkali bagaimana untuk menentukan besaran biaya terkait dengan penanganan perkara. Ini perlu juga dijelaskan. Saya kira demikian untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya tidak lupa langsung. Yang pertama pertanyaannya adalah regulasinya. Yang kedua adalah tentang hukum acara. Yang ketiga besaran biaya yang didapatkan oleh yang bersangkutan. Silakan Pak Ketum. Baik, terima kasih Bapak Ketua DPW Peradin Sulawesi Selatan. Mengenai pertama hukum acara, tolong dibuka WA-nya, kemarin sudah saya kirim. Kalau soal hukum acara bertepatan Ketua Umum Peradin itu guru besarnya, bahkan bukan lagi guru besar, maha gurunya sudah ada kemarin pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat telah di-broadcast seluruh anggota Peradin yang ada di Indonesia ini. Dibuka dulu. Kalau soal hukum acara jagonya lah Ketum Peradin, bolehlah sekali-sekali ngagulin dulu ya, besar kepala dulu deh. Karena itu bukan hanya diakui Eduardus, sudah diakui oleh Mahkamah Agung sekalipun sudah mengakuin jagonya Ketum Peradin kalau bikin hukum acara. Itu jawabannya. Dibuka WA-nya, ada sudah saya kirim kemarin broadcast. Tepatnya itu fisiknya. Nah ini nih ditanganin, ada stempel Peradin, ya, ada di sini nih. Sudah ada barangnya ini, sudah ada sebelum ditanya udah ada. Cuman aja kalian tidak tanggap. Nah, sudah ada ini barangnya. Sudah ada. Nah, kemudian tadi berarti belum nyambung yang dijelaskan oleh Ibu Erlin, yang dijelaskan oleh Pak Masan tadi. Justru sekarang ini saatnya, waktunya dibuat perdanya, karena kan APBDes itu dibuat oleh kepala desa untuk tahun 2026.
Soalnya sekali lagi, setiap tahun untuk menyusun APBDes itu ataupun APBD kelurahan itu tiap tahun diajukan. Kenapa saya gila, setengah gila atau sudah gila agar supaya anggota Peradin ini membentuk Posbakumde, membentuk Mahkamah Desa. Karena kita menyadari tadi sudah saya jelaskan bahwa Kades, lurah, mereka itu sudah pejabat tun, bukan lagi pejabat administrasi. Mereka sudah punya anggaran sendiri, sudah ada anggarannya untuk itu, dianggarkanlah untuk itu. Nah, pertanyaannya adalah, saya kembangkan pertanyaan dari DPW Peradin Sulsel itu, Sulawesi Selatan. Berapakah besar bayarannya? Bukan per perkara, Bapak. Kalau kita berperkara nanti kita rugi. Terus bagaimana sistemnya? Sistem kelembagaan. Inilah gunanya saya buka Zoom ini supaya kalian paham. Struktur, kalau kalian membaca deskripsi yang saya buat, Mahkamah Desa itu secara personalianya itu sudah ada, bahkan contohnya pun sudah saya buat. Contoh SK kepala desa maupun kelurahan. Mungkin nanti setelah pecuran pecah telur di Probolinggo minggu depan, baru saya mau sebarkan contoh SK kelurahan itu. Sekarang jangan dulu. Saya belum mau menyebarkan itu karena belum launching. Jadi oleh karena itu bagaimana sistem kelembagaannya, bahwa personalitas ataupun personalia daripada Mahkamah Desa itu terdiri dari, tolong ditelah dulu, Kades ataupun lurah sebagai ketua merangkap anggota sama dengan pengadilan. Tujuannya kenapa? Tidak seluruh perkara itu nanti harus ketua Mahkamah Desa mengadilinya, memeriksanya. Tidak. Tentu dengan perangkat lain. Setelah itu ada namanya Sekdes atau Sekel, Sekretaris Kelurahan, Seklur. Nah, ini juga sebagai anggota di Mahkamah Desa itu. Kemudian ada Kamtipmas, ada Babinsanya, kemudian ada Posbakum Adinya. Kalau tidak ada OBH terakreditasi, nggak bisa itu berdiri Mahkamah Desa. Nggak bisa. Kenapa demikian? Karena yang memiliki legalitas, yang bisa beraktivitas adalah paralegal. Yang punya paralegal di Republik ini hanya Posbakum Adinya Eduardus di Saumlaki. Ada OBH yang lain di sana, paralegal dia itu nggak laku. Kenapa? Karena paralegal itu nanti sekarang ini sudah diberikan gelar CPLA, certified, bayarin Mahkamah Desa kuliahnya 3 bulan kemudian dia punya gelar CPLA. Ya, siapakah yang bayar uang kuliah dia? Itulah Mahkamah Desa tadi, dianggarkan ke situ. Jadi Pak Rahman, anggarannya itu bukan besar kecil perkara, bukan. Dianggarkanlah ke Mahkamah Desa. Berapa alokasi Mahkamah Desa ini? Makanya justru itulah yang saya katakan, Posbakumdes, rumah, diaksa, polisi, nggak mungkin jalan potong kebingku ini, potong sama taruhan. Kenapa? Tidak mungkin dapat lurah maupun kades membuatkan anggaran untuk itu, karena itu bukan badan, itu kegiatan. Ini kalian harus tahu itu. Yang bisa mengalokasikan anggaran harus pakai badan. Kalau nggak pakai badan, nggak ada.
Apakah rumah Adiaksa itu RG di kelurahan desa bisa dapat anggaran? Nggak dapat, nol. Apakah Kades itu memberikan anggaran untuk mereka itu nol. Kalau sudah punya badan, inilah dianggarkan nanti sama Kades maupun lurah. Berapa per tahunnya? 50 juta, 100 juta, sesuai dengan jumlah penduduknya. Bervariasi tentunya tidak sama seluruh Indonesia. Satu desa di kampung di Samlaki itu paling tinggi cuma 3.000 kakak ataupun 2.000 kakak. Enggak mungkin 100 juta. Dan bagaimana jumlah warganya? Untuk selengkapnya nanti Pak Rahman, buka WA-mu sebelum maghrib. Saya akan kirim proposalnya supaya lebih jelas kita berpikir. Sampaikan itu kepada Kades. Sampaikan itu kepada lurahmu. Oh ini loh proposalnya. Nanti dia tinggal mencontoh yang dibuat oleh Mr. Rambe Ketua Umum Pradin. Itu satu. Apakah selama ini tidak ada itu anggaran? Ada anggarannya. Tapi anggaran khusus untuk ini belum dong. Badannya aja belum dibentuk. Bagaimana mau dapat anggaran? Tapi anggaran tentang bidang BIMTEK hukum ada nggak selama ini? Ada. Nggak usah munafik. Ada anggarannya itu. Cuman dipakai oleh oknum-oknum entah siapapun itu. Pokoknya itu anggaran ada. Tapi tidak jelas pemakaian anggaran ini dimaksud. Itu sudah menyimpang sesungguhnya dari regulasi yang sudah ada. Itulah tujuannya Ketua Umum Pradin agar supaya proyek AMD ini bisa berjalan. Apakah kalian mengerti proyek AMD Pradin? Enggak. Panjang proyek AMD itu singkatan advokat masuk desa. Jangan kamu di Samlaki aja Eduardus. Sekali-sekali masuk ke pinggir pantai sana kamu. Gitu. Bagaimana caranya kamu ke sana? Nggak, aku suruh kamu jalan kaki. Disinilah anggaran. Maka itu berapa per bulannya bagi mentornya. Karena tidak mungkin juga Eduardus ada gunung-gunung di pedalaman sana dengan jalan kaki. Di sana kan juga ada perwakilan kita namanya yang sudah terdidik tadi paralehal. Nah, kalau nggak salah masih ada nggak di sini? Coba online dulu. Leo, masih ada Leo? Leo coba bunyi dulu Leo. Nah nih ada nih. Leo Effendi, coba bisa buka mute deh. Ini seperti contohnya. Ini udah. Nah ini Adinda kita sudah melakukan pendekatan di Kabupaten Bogor. Berapa jumlah desa yang sudah kamu hubungin Adinda? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo Effendi sudah. Ya. Ingin bertanya. Suara Silakan saya, buka. ya. Izin. Silakan Leo. Jelas. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jelas, ya. Selamat Waalaikumsalam. siang bagi kita semua, termasuk ini Ketum Bapak Dr. Ada satu yang tadi disampaikan secara legitimate yang masuk ke dalam mahkamahnya desa itu dari Posbakum Des. Ini menjawab ini bagaimana secara legalitas kita sebagai advokat tidak termasuk dalam Posbakum Madin yang terakreditasi untuk dalam artian pengembangan ini dalam konteksnya Mahkamah Desa yang diinstruksikan untuk segera dibentuk. Itu yang Waduh, gangguan teknis. Dibuka itu anunya, mic-nya Leo. Dibuka. Bukan, dia terbuka gangguan signal ini, gangguan signal. Ya, yang kedua tentu ini ada sinkronisasinya. Aduh, Macam teknis ini. Signalnya tidak menguntungkan signal Adinda kita ini.
Halo, halo, Halo. Iya, halo. tadi disampaikan kekuatan eksekutorial ini dari Mahkamah Desa dalam artian ini kalau tadi ditangkap bahwasanya harus dimunculkan perda dulu atau permendes. Mungkin ini secara sinkronisasi perlu ini penyampaian dan masukan dan ini kurang menangkap tadi dalam sisi yang disampaikan. Mungkin itu sekian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Baik, ya itulah tadi penjelasan beliau. Beliau ini sudah sosialisasi di Kabupaten Bogor. Tidak ada satu yang namanya menolak ataupun mengkritik posbakum desa ataupun kelurahan yang seperti awal tadi sudah saya sajikan, saya paparkan bahwa Mahkamah Desa ini disambut semua pihak tidak terkecuali. Cepat, gercep juga ini ada kita advokat Leo Effendi Ruslini. Itulah kira-kira mengenai gerakan-gerakan yang seperti saya jelaskan tadi. Mulai saat sekarang ini kita harus segera berkomunikasi dengan desa, lurah, supaya diajukan badannya ini pakai badan dulu. Kalau tidak pakai badan, jangan harapkan akan berjalan. Apalagi kita mengharapkan. Ini yang perlu untuk kita ketahui, kalian sadari. Kecuali ada pengecualian ini di room ini. Bertepatan alhamdulillah sudah lebih daripada 10 orang saya lihat hadir nih. Kecuali di Sumatera Barat. Ini kecuali di Sumatera Barat. Kebetulan saya di Sumatera Barat lain lagi modelnya. Nah, itu dia. Dan kalau di Sumatera Barat, Peradinnya ini tidur. Sebenarnya di Sumatera Barat sudah ada barang itu. Sudah tinggal berkomunikasi, membentuk komunikasi, menjelaskan hukumnya, dan sebagainya. Sudah jalan. Itu di Sumatera Barat. Karena mulai dari zaman Baholak, tahun 1844, saya baca dalam histori Sumatera Barat, Ranah Minang, itu hukum adatnya itu masih berjalan, masih kental, walaupun tertatih-tatih pada akhir-akhir ini. Karena mungkin perkembangan zaman. Cuman anggota Peradin Sumatera Barat ini tidur, apa ngorok, apa ketiduran, gelap, nggak ngerti. Tinggal sebenarnya memoles. Bagaimana anggota Peradin ini berkomunikasi, membentuk komunikasi dengan yang di sana itu bukan desa. Di sana itu nagari, wali nagari. Tinggal bagaimana ini mengangkat harkat martabat SDM para wali nagari yang ada di sana. Tinggal nyantel doang. Di dalam undang-undang desa sih disebutkan tidak hanya pakai namanya wali desa, mahkamah desa. Tidak hanya desa, ada juga pengakuan dalam undang-undang desa itu sesuai dengan adat istiadat setempat. Karena Sumatera Barat itu nagari, ada wali nagari. Ini kan tinggal mengkomunikasikan. Nggak perlu lagi ini itu segala macam. Kalau yang susah itu seperti di kampung saya. Nggak ada lagi namanya adat istiadat, itu sudah hancur lebur. Sulit, saya harus memulai dengan dasar. Tapi kalau Sumatera Barat masih 199 parcela. Tinggal nyantel aja begini. Lembaga Kerapatan Adat Nagari itu masih ada, tinggal menghubungkan aja ke sana. Bagaimana mengoperasionalkannya, mengoptimalisasikannya, mewujudkan maksimalnya. Itu yang penting barangkali untuk Sumatera Barat. Kalau selebihnya regulasi semua paham. Orang Sumatera Barat ini cerdik, pandai. Paling banyak andil membentuk republik ini. Kita nggak perlu pungkirin itu. Semua tokoh-tokoh dari Sumatera Barat. Tapi nggak tahu tokoh-tokoh Peradin Sumatera Barat sekarang ketiduran barangkali. Ini bos kita dari Pasaman Barat ini. Datuk Siri Abni. Mungkin ngorok apa bagaimana, nggak tahu saya. Ada juga Datua saya John Trip. Ini juga tidur, nggak ngerti. Kenapa ini tidak nyambung? Kenapa nggak digerakkan?
bawa deskripsinya ke Nagari, ini loh Ambo kok dari Peradin. Nah, mereka pasti nyambut. Kenapa ini? Ada Lejuki Marni. Lejuki Marni ini kan yang namanya di sana itu ndak ada, sudah jadi ibu tiri apa ibu kandung Ambo ndak jole. Nah, Lejuki Marni ini kan orang sana. Di Sumatera Barat, Ranamina ndak ada ibu tiri. Tapi ndak tahu aku nih, Lejuki Marni ini apakah sudah jadi ibu tiri, apa sudah masih tetap ibu kandung Ambo ndak jole itu. Ada Ibu Emma. Kenapa ini tidak kalian gerakkan? Kalau laki-laki yang berbicara mungkin oke lah, ada eku pakewu dalam bahasa Jawanya. Tapi kalau perempuan yang punya bumi Ranamina, apa diam ini? Bingung. Kalau ibaratnya John Terry itu ngorok tidur, tapi kalau yang aku sayang kali Juki Marni, Ibu Emma yang asli orang sana. Saya tidak tahu apakah ini sudah berubah menjadi ibu tiri, ada ibu tiri. Tapi menurut saya sih haram itu ibu tiri yang ada di Ranah Minang itu tidak ada tuh. Sampai detik hari ini sepengetahuan saya ibu tiri nggak ada di Ranah Minang. Masih bunda kandung semuanya tuh. Tapi kenapa bunda kandung ini ketiduran apa bagaimana saya nggak paham. Tolong itu dikembangkan. Ya. Inilah yang perlu kita perbincangkan. Tadi semua mengenai anggaran dan sebagainya kita sudah bahas. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, kalau tidak ada tadi Erlin sudah menjelaskan ada Posbakumdes, ada rumah Adiaksa, ada rumah RJ polisi dan sebagainya. Ini nggak mungkin jalan itu barang. Lifestyle itu semua bohong. Nggak dapat mungkin anggaran ke situ. Kenapa? Karena mereka itulah tugasnya. Apa mereka mau kerja bakti? Nonsen di Republik ini sekarang. Inilah kita sulit kita bangun bagaimana membangun hukum ini. Yang berwibawa. Yang terhormat. Ini yang penting. Bagaimana kita untuk mengangkat ini kembali. Kita harus memulai dari akar rumput, dari desa. Ini yang penting untuk kita menyadari. Kembali saya katakan tadi, bahwa itu ada, bukan tidak ada. Mereka alokasikan. Yang bisa meminta anggaran ke APBD. Dan kalau tadi rumah Adiaksa, rumah RJ polisi, atau apalagi itu namanya Posbakumdes lagi, itu nggak mungkin dibebanin anggaran, nggak dapat anggaran karena Posbakumdes itu tugasnya Kemenkum. Kemenkum sudah dapat anggaran, yaitu Sitbankum. Nah, supaya ini jalan Mahkamah Desa ini harus dibuatkan jalan badan. Dari segi teori kenegaraan yang disebutkan dengan Montesquieu, judikatif, eksekutif, dan legislatif. Ini di kelurahan 2 sudah ada. Ada itu badan BPD di desa itu. Badan Permusyawaratan Daerah. Badan Permusyawaratan Desa. Itu namanya legislatifnya. Eksekutifnya sudah jelas. Judikatifnya ini belum ada. Inilah tugasnya para punggawa anggota Peradin di Sumatera Barat. Jangan tidur. Jangan ngorok. Terkhusus lagi yang bunda kanduang ini, cobalah dulu bergerak itu. Kembali saya katakan tadi, kalau udah John Tree itu ngorok, tidur, ya wajar laki-laki sekarang begitu. Kalau perempuan bunda kandung, kalau tidak bergerak itu jadi ibu tiri jadinya nanti. Ini berbahaya ini. Ranah Minang. Berbahaya. Jangan. Nah, kembali kepada anggaran, makanya mulai dari sekarang Juni harus segera supaya mereka masukkan anggarannya nanti ya 2026. Kalau kita ini tidak bekerja, kerja dulu baru dapat duit, tapi sebenarnya berdasarkan penelitian kami di lapangan, anggaran itu ada, tapi tidak namanya
untuk Mahkamah Desa. Juga tidak namanya untuk tadi ada RJ Adiaksa segala. Bukan, yang ada itu anggaran pendamping hukum desa ataupun pendamping hukum kelurahan. Ada itu anggaran. Inilah gunanya kita berdiskusi supaya kalian paham, memahami, supaya jelas semua ranahnya. Saya kira demikian Pak Sekjen, silakan, mungkin masih ada lagi yang lain. Silakan tuntut. Oke, terima kasih Pak Ketum. Jadi waktu kita sekitar 20 menit lagi. Begitu ya Pak Ketum ya? Ya, lanjut. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketum tadi, ya teman-teman, pada dasarnya bentuk dulu badan, bentuk dulu Mahkamah Desa ini. Kalau sudah bentuk Mahkamah Desa ini, anggaran itu ada. Anggaran bisa didapat di anggaran bantuan hukum. Tetapi juga kalau teman-teman bisa Mahkamah Desa itu mungkin ada pendekatan dengan bupatinya, pendekatan dengan wali kota atau gubernur, nanti akan dibuatkan perda, dibuatkan pergub. Jadi anggaran tersendiri kita nanti besar kita punya dapat sekitar ratusan juta itu tidak kita dibayar per perkara itu. Jadi begitu maksudnya Pak Ketum tadi, begitu teman-teman. Mungkin ada sekitar dua lagi pertanyaan yang bertanya, silakan. Silakan, ada, kalau sudah tidak ada ya kita tutup. Kalaupun memang ada ya silakan. Ya, saya dari Dua Papua dus. nih, dari Papua. Dua dus, tadi angkat tangan. Silakan, buka mic-nya. Sebelah kiri, bawah, kiri, Papua, bawah. Oke. Dus. Thomas dulu, Thomas, Oke. silakan Thomas. Silakan Thomas. Terima kasih kesempatan untuk saya. Yang saya banggakan, yang saya hormati Pak Ketum, yang selalu sebagai orang tua kami dan selalu memberikan inspirasi bagi kami. Yang saya hormati juga kepada Pak Sekjen, dan yang saya kasih seluruh rekan-rekan Peradin. Dari kami terkait dengan Mahkamah Desa ini, terbentuknya Mahkamah Desa ini, kami sangat apresiasi. Lalu yang jadi masalah bagi kami adalah di Papua ini, saya selalu secara pribadi saya selalu memberikan motivasi bagi teman-teman Peradin yang khususnya ada di Jayapura. Tetapi itu tidak pernah ada salah satu pun yang menanggapi itu. Kami cuma berapa orang saja, kalau saya mau hitung, saya sendiri, Pak Biler Simanjuntak, Ketua Posbakum Pak Jules Songge, Ibu Feby Mramra, dan ada berapa orang itu. Tapi yang lainnya sebagian besar mereka pada diam dan mereka tutup mata, tutup telinga, dan mereka tidak peduli dengan hal ini. Itu yang jadi pertanyaan bagi kami. Saya sendiri sangat kecewa dengan kelakuan atau tingkah laku dari teman-teman yang ada di Peradin Jayapura. Itu sehingga saya tidak tahu apakah mereka ini tidak peduli lagi dengan organisasi ini atau bagaimana. Karena setiap kali saya ajak untuk kami diskusi atau pertemuan, itu mereka tidak pernah respon sama sekali. Jadi kalau untuk Mahkamah Desa ini, mungkin saya sendiri yang jalan, tidak mungkin akan berjalan. Karena saya sendiri saja. Itu yang saya pahami, yang saya rasakan di Kota Jayapura. Nah, ini yang menjadi PR bagi saya, dan mungkin saya memberikan semuanya ini kepada DPP untuk menanggapi persoalan yang terjadi di Jayapura. Oleh sebab itu, saya sangat mengharapkan apa langkah untuk mengatasi hal ini di Jayapura, karena sulit untuk saya minta untuk pertemuan-pertemuan sangat sulit sekali. Mereka mungkin merasa diri bahwa mereka sudah hebat atau bagaimana, ataukah mereka pura-pura malas tahu dengan situasi dan kondisi,
atau mereka sudah berpaling ke yang lain, saya juga tidak tahu. Sampai detik ini juga saya sudah perintah Sekretaris Pak Alan Tauran untuk mendata teman-teman yang masih aktif dan memang sudah tidak aktif, supaya kami juga akan lapor ke DPP untuk mengambil langkah untuk persoalan ini. Teman-teman ini memang saya secara pribadi saya sangat menyesal dan saya sangat kecewa. Oleh sebab itu saya kembali lagi, saya mohon petunjuk dari Pak Ketum sendiri, Pak Sekjen, bagaimana dengan kami di Papua ini. Terima kasih, mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Thomas. Ya. Mungkin nanti ditampung dulu. Satu lagi pertanyaan nanti akan dijawab langsung sama Pak Ketum. Karena satu lagi, karena waktu ini kalau yang di Indonesia bagian timur ini sudah maghrib ini. Silakan satu lagi. Eduardo, silakan. Eduardo. Oh, Eduardo, silakan. Terima kasih Pak Ketum, Pak Sekjen, dan rekan-rekan advokat semua. Kami di Maluku khusus Saum Laki memang unik seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh rekan kami Thomas di Papua. Bahwa selama Posbakum yang saya pimpin di Saum Laki ini, memang saya sendiri ketua dan Pak Sekjen serta rekan-rekan semua. Di Ambon selama ini tidak pernah aktif provinsi maksud saya. Tetapi dengan adanya konsep ketua tentang MDK atau Mahkamah Desa dan Kelurahan ini, informasi ini saya sudah sampaikan kepada Bupati Kepulauan Tanimbar di Saum Laki, Ketua DPR, dan bagian hukum Pemda di Saum Laki. Intinya bahwa mereka sangat menyambut apa yang dikonsepkan oleh Ketum dalam hal ini dan Pak Sekjen. Mereka sangat antusias untuk menerima program kita ini. Karena memang kami di daerah tertinggal khususnya di Saum Laki sangat membutuhkan persoalan pendampingan hukum seperti konsep Pak Ketua. Sehingga sebagai pernyataan informatori saja, Bupati Saum Laki sangat menyetujui program ini dan mereka akan merencanakan untuk membahas anggaran ini pada tahun anggaran 2026. Demikian Pak Ketum dan Ketua Pak Sekjen. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eduardus. Silakan Pak Ketum, langsung aja dijawab. Waktu tinggal 10 menit. Silakan. Baik, untuk Papua, memang saya sangat menyadari, sangat memahami. Sebulan yang lalu sudah saya perintahkan Sekjen agar menghubungin pengurus DPW Pradin Papua agar supaya digelar konperwil. Dan mereka sudah berkomunikasi, tapi follow up-nya sampai sekarang kita belum ada. Bagaimana informasi dari pengurus DPW Pradin Papua. Mungkin saya nanti akan berdiskusi dengan Pak Sekjen dulu untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tepat dan sekaligus membuat suatu terobosan penyelesaian ataupun langkah-langkah mana yang paling terbaik kita lakukan untuk Papua. Kemudian dengan bahasa narasi tadi ada mengatakan, menjelaskan, saya sendiri membangun Pradin ini seluruh Indonesia saya sendiri juga. Tapi ada kemauan saya ingin membangun Pradin ini agar supaya bisa bergema seluruh Nusantara. Saksi hidupnya ada kok, itu masih hidup, itu Eduardus itu. 12 tahun yang lalu Eduardus ini giginya masih gagah ganteng dia. Cuman seorang dari Ropa Ondrambe, tanya aja dia nanti telepon. 12 tahun yang lalu dalam keadaan dalam segala tantangan
Untung waktu itu nggak mukul orang ini Eduardus ini. Saya udah jaga-jaga jangan sampai ribut. Itu kongres itu 2012 di Hotel Ciputra. Hanya seorang Ropa Undrambe. Nggak ada dua orang, tidak ada tiga orang. Seorang Ropa Undrambe. Tapi bisa bergetar menggemakan dengan ide idealisme yang saya miliki, kemampuan yang saya dapatkan, dan sampai sekarang kita dirangkul oleh pemerintah dengan sebagai emansipasi. Bahkan semua undang-undang Bankum ikut Eduardus membidanin itu. Jangan bukan saya Ropa Undrambe, Eduardus ikut membidani undang-undang Bankum nomor 16 tahun 2011 itu. Kita bahas itu. Jadi oleh karena itu siapapun di sini bukanlah karena organisasi. Membentuk Mahkamah Desa itu adalah kemauan diri sendiri, ingin mau berhasil. Beberapa hari yang lalu saya sangat marah sekali kalau kalian membaca WA saya. Sekarang ini advokat Indonesia sudah turun pangkat, turun status, sudah jadi di bawah Pokrol. Kan sudah saya katakan, ada level 3 level pada waktu itu advokat. Advokat Pokrol Bambu, advokat pengacara praktek, advokat benaran SK Menteri. Itu semua sudah saya jalanin. Jadi kalaulah seseorang itu seperti kalian sekarang ini mendapat rezeki hanya mengurus perkara, itu namanya sama dengan bohong. Itu namanya Pokrol Bambu. Dulu waktu zaman saya tahun 70-an namanya Pokrol. Ada undang-undangnya, ada peraturan Menteri Kehakimannya itu nomor 1 tahun berapa lupa, tahun 60 kalau nggak salah. Ada itu peraturan nomor 1 tahun 56. Pokrol diakuin keberadaannya itu. Hidup matinya hanya ngurusin perkara. Itu bukan advokat. Dari Pokrol meningkat menjadi pengacara praktek. Saya juga pengacara praktek. Kemudian terakhir saya jadi advokat SK Menteri. Jadi advokat itu seperti saya, tidak pernah saya mengandalkan dapat uang dapat rezeki dari mengurus perkara. Nggak ada. Dari dulu sampai sekarang sudah saya katakan. Saya itu kalau ngurusin perkara berapapun saya dibayar. Apalagi perkara pidana tekor iya. Tapi saya nggak ngerti kenapa sekarang jadi advokat di Indonesia ini hanya ngurusi perkara baru dapat uang ya, dapat duit ya. Saya itu bingung. Dan itu bukan ajaran saya, bukan ajaran Pradin. Yang namanya advokat itu, seperti saya, sekarang ini kalau saya seperti mudanya Suryanto si Pekanbaru, udah kugulung itu Riau itu. Bener. Ini borong-borong gulung, megang aja nggak bisa, gimana mau jadi advokat. Advokat itu bukan hanya mendapatkan duit dari pengurus perkara. Contoh sekarang ini. Coba, ini masih ada Leo Effendi ini. Kalau Leo Effendi ini gol bulan depan, dia dapat 41 desa di Kabupaten Bogor. 1 juta satu desa. Dapat dia rezeki dari situ. 40 juta satu bulan. Masuk ke kantongnya. Dia sebagai mentor di Mahkamah Desa. Itu namanya advokat. Bukan ngurusin perkara. Itu namanya advokat, pakai otak, bukan ngotot. Maka saya bilang, saya udah kepala 72. Sulit saya mau main ke lapangan itu udah berat. Kalau saya masih seperti mudanya Suryanto ini, wah aku gulung itu Riau itu. 100 hari saya gulung habis itu Riau itu. Tapi ini sudah kepala 7 sudah 27 nih barang. Nggak mungkin. Masih muda, Pak. Masih muda. Jadi kembali saya katakan yang namanya advokat itu seperti inilah modelnya advokat dapat rezeki, dapat duit. Bentuklah itu barang Mahkamah Desa. Seperti tadi Leo Rusli Effendi Bogor tadi. 41 desa binaannya loh. Dia sedang garap sekarang. Ini ada orangnya kok, saya tidak bohong. Ada. Tadi udah bicara dia. Mungkin signal tidak menguntungkan. Mungkin kalau dia signalnya bagus, dia akan 1 bulan terakhir ini dia akan ceritakan bagaimana perjuangan dia. Nanti yang memetik hasilnya pun dia, bukan kita. Kenapa? Karena dia nanti 1 desa itu kan sudah ada anggaran nih. 100 juta ibaratnya, atau 50 juta deh, nggak usah besar-besar. Itulah anggaran 1 tahun untuk Mahkamah Desa.
menggunakan anggaran 50 juta itu kan tata laksananya kan Ridwan Saleh sebagai mentor. Jadi tata laksana itu namanya mentor. Mentor ini yang mengelola anggaran itu secara real, secara kas perbentaran negara keluar sah dikeluarkan oleh kepala desa. Kalau satu desa itu binaannya advokat Ridwan Saleh, 40 desa ataupun 40 kelurahan di Makassar itu sudah 40 juta tiap masuk kantong ini, itu namanya advokat. Belum lagi nanti ada perkara-perkara profit. Sudah pasti satu pihak. Saya berjuang untuk kalian, bukan untuk siapa sih, nggak ada untuk kalian. Apalagi nanti Pradin berhasil membuat pihak dari Mahkamah Agung, wah lebih sedap lagi barang itu. Doakan saya sehat, saya akan perjuangkan. Besok saya akan rapat dengan Mahkamah Agung. Sukses. Bagaimana hasilnya? Kalau sudah nanti putusan Mahkamah Desa itu dapat dipiat, ini barang itu. Ini yang perlu saya sampaikan. Itu jawabannya tadi. Jadi jangan pakai sendiri. Memang harus sendiri. Kalau bisa kamu sendirilah. Ngapain? Sisihkan mereka. Namanya manusiawi. Manusiawilah. Bila nanti kau berhasil dilihat orang akan datang ke pantatmu. Bahkan pantatmu pun dijilat sama manusia itu. Itu namanya pakai otak. Bukan pakai otot. Itu namanya orang peraji. Ngotot-ngotot. Makanya Eduardus dulu habis berantem. Nah, dia bilang, Peradi wadah tunggal, tai anjing wadah tunggal, katanya si Eduardus. Untung gak berantem. Terima kasih Pak Ketua. Gak ada itu. Jangan ngotot, pakai otak. Itu yang sebenarnya. Kembali saya katakan tadi, Papua, tolong itu Sekjen kejar, selesaikan. Bila perlu, ya kita salah seorang ke sana. Bila perlu kita berdua kalau ada uang. Biar kita selesaikan itu Papua. Apalagi di Papua. Paling gampang Papua itu. Tiap desa itu sudah ada pentolan-pentolannya. Tinggal mengarahkan bagaimana. Selalu saya katakan bahwa yang terjadi di Republik tercinta di negeri Konoha ini membodoh-bodohin yang bodoh. Padahal dia pun bodoh. Dia bodoh-bodohin lagi orang. Tambah bodoh. Tapi kalau saya bodoh-bodohin Suryanto, saya bodoh-bodohin Ridwan Saleh, bodoh-bodohin Eduardus, ya wajarlah. Orang pendidikan saya lebih tinggi, umur saya lebih senior. Pantas itu namanya. Tapi kalau saya sudah bodoh, aku bodoh-bodohin lagi yang bodoh. Aduh, jadi super bodoh. Bodoh kuadrat namanya. Jangan. Inilah tugas advokat. Inilah tugasnya PC Hariman di Tangerang. Jangan ngomong aja. Jangan bekecet aja. Harus sudah bekerja. Berikan pencerahan kepada mereka. Itulah gunanya saya buat secara tertulis. Yang namanya ada deskripsi. Ada hukum acara. Ini sebentar lagi sore hari ini. Selesai kita Zoom. Langsung saya ke komputer. Saya edit nanti proposal. Nanti proposal itu kalian bisa pakai otak lah. Jangan pakai ngotot. Itu namanya advokat. Kalau ngotot itu ngurusin perkara. Ngurusin perkara. Enggak seberapa uangnya. Kan kasihan. Anak istrimu, cucumu. Jangan. Saya sampai sekarang udah berapa? Sudah setengah abad saya jadi advokat. Namanya uang perkara jarang. Alhamdulillah anak saya makanya jadi semua. Karena nggak ada uang yang haram di situ. Nggak ada uang kebohongan. Benar-benar asli dari sini nih. Itu yang benar. Dari sini. Kenapa? Karena otak saya dipakai orang. Kecerdasan saya, kepintaran saya, kelihayan saya sebagai advokat. Sebagai legal konsultan. Itu namanya advokat itu legal konsultan. Bukan ngurusin perkara. Itu pogrol itu. Pogrol zaman dulu itu pogrol. Nah sekarang ini sudah ada. Ini lobang. Ini cara. Tinggal kamu hubungin 10-20 desa. Kelurahan. Satu desa saja kalian dapat rezeki 1 juta, nggak usah banyak-banyak. Udah 30 juta per bulan. Aman Republik. Perkara jalan terus. Praktek. Kan begitu. Itulah mengenai Papua. Tolong itu Pak Sekjen dicatat, dihubungin, saya tunggu laporan lebih lanjut. Mengenai Maluku. Maluku, sebenarnya kota kita udah banyak di sana loh. Sudah lebih daripada 10. Tapi juga semua.
boleh saya katakan saya tidak mengerti. Ini dia nggak sibuk betul itu namanya. Siapa itu? Budi itu. Budi. Siapa namanya? Budi Junaidi, sudah Budi doktor. Junaidi. Ya. Mulai itu binaan saya sampai doktor dia sekarang sudah S3 selesai di Unipati. Tapi nggak ngerti saya bagaimana. Nah, mudah-mudahan dengan adanya proyek AMD ini untuk mendirikan Mahkamah Desa, saya kira sudah terjawab semuanya. Kita sudah bahas seluruhnya. Tolong dibaca ditelaah. Saya paham, saya memahami seperti awal tadi saya katakan bahwa deskripsi hukum acara itu tidak hanya lagi berbahasa tinggi, tapi sudah berbahasa tingkat dewa. Saya paham itu. Oleh karena itu saya harapkan, kalau kalian nggak paham, nggak ngerti, jangan diam. Nggak mungkin ku telepon ribuan anggotaku. Tapi setiap saya lempar, nggak paham, tinggal WA. Ini pun tidak ada, respon balik pun tidak ada. Kecuali saya telepon. Gimana Pak Ridwan, sudah aman belum? Iya Pak, beres Pak. Nggak tahu beres sampai di mana. Ini yang susah. Apalagi pencahariman. Kita bicara 10 kalimat, dia sudah 1000 kalimat. Jadi lebih baik saya diam daripada melawan orang berbicara banyak. Itu aja. Kalau sudah lebih pintar dari saya, mendingan saya diam. Itu namanya orang pintar, orang cerdas. Kalau dilawan orang, kembali saya katakan tadi, kalau kita bertemu orang gila, kalau kita apa-apain orang gila, kita lawan orang gila, kita sudah ikut gila dong. Jangan, mendingan saya diam. Ini kan kacau. Nah, itu yang saya harapkan, saya dambakan. Tadi harapannya dari BPH ini tuh Menkum sekarang dengan kita sudah begini banget. Tanya Sekjen tuh. Semua pemerintah sangat salut dengan peradinnya Ridwan Saleh ini. Walaupun Ridwan Saleh makan tidur di Makassar, Allah alam lah. Nah, itu yang susah itu. Kalau sudah makan kenyang, tidur, makan ikan bakar, apalagi di Pantai Losari, udah tamat cerita dunia hilang. Ini kacau ini advokat kalau begini. Apalagi Om Eduardus di Somlaki. Kalau sudah makan, sudah colo-colo papeda, selesai dunia ini, gelap lah sudah. Aduh. Saya kira demikian, sudah terurai semuanya. Masih ada, bila kurang jelas, tolong hubungin saya supaya segera kita bentuk seluruh Indonesia. Demikian Pak Sekjen, rasanya sudah cukup karena kita juga di sini belum sholat asar, sudah lewat 6 menit. Silakan Pak Sekjen. Ya, terima kasih Pak Ketum atas penjelasannya. Saya kira teman-teman sudah terjawab semua tentang regulasi hukum acara, besaran anggaran, prosedur daripada Mahkamah Agung ini sudah terjawab semua. Dan yang terakhir, tadi barusan diinformasikan sama Pak Pince Hariman bahwa dia lagi menuju mengambil uang kuasa itu. Siap Pak Sekjen, siap. Terima kasih Pak Sekjen. Jadi mungkin itu aja teman-teman di seluruh Indonesia. Demikian Zoom kita kali ini. Mudah-mudahan teman-teman seluruh Indonesia sehat selalu dan sukses dan rezeki selalu nombok di hadapan teman-teman ya. Jadi mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.